dilihat atau tadi malam Anda bermasalah jaringan? Pak. Oke. Ya. Oke. Materi hari ini berjudul atau pertemuan 2 ini kita akan bahas tentang distribusi frekuensi dan penyajian data ya. Dan hari ini sudah mulai hitung-hitungan, maka saya bilang sebentar pakai kalkulator. Entah Anda punya kalkulator di handphone, Anda bisa pakai, atau kalkulator di terpisah ya, kalkulator sendiri itu bisa dipakai. Kemudian hari ini juga dengan resmi ya saya umumkan untuk asisten mata kuliah statistik ada, kalian panggilnya kakak semua ya karena kakak angkatan kalian, David Mario. David bisa say hello? David? Jangan jaringan. David? David? Oh, jaringan kayaknya. Oke lah, nanti David tulis di kolom. Oh ya, oke. David akan membantu saya untuk kelas statistik ya, statistik deskriptif selama 1 semester ke depan ya, David. David. Mario aja. Aduh. Oke. Tidak ada kelas khusus, sudah saya jelaskan yang lalu. Lebih kerjasama ya. Jadi kalau ada yang kalian tidak paham, tidak mengerti, langsung hubungi asisten atau hubungi saya. Jadi kita lebih teamwork. Oke ya. Nanti perkenalan lebih jauh silakan WA kakak Mario. Oke. Distribusi frekuensi dan penyajian data ini sangat penting ya dalam statistik karena sangat membantu Anda untuk untuk menyusun Anda punya skripsi nantinya, karena kalau Anda pakai pendekatan kuantitatif, distribusi frekuensi setelah penyajian data ini akan sangat-sangat membantu Anda untuk bisa memahami makna, atau kita kalau sebut di bahasa yang secara ini adalah menginterpretasikan ya, menginterpretasikan hasil penelitian. Dasarnya adalah penyajian data itu dapat dilakukan melalui beberapa bentuk ya, seperti distribusi frekuensi, bisa melalui tabel, bisa melalui grafik, dan juga banyak bentuk lainnya. Kemudian kenapa sih perlu distribusi frekuensi atau kenapa perlu menyajikan data? Anda bayangkan kita punya data di Indonesia itu ada berapa penduduk? 270 juta katakan, lebih dari 270 juta. Itu kalau data mentah kita tidak sajikan, kita tidak buat distribusi frekuensi, kita tidak sederhanakan data itu, maka akan banyak sekali ya data yang yang kita lihat gitu. Jadi gunanya distribusi frekuensi, gunanya ini penyajian data itu membuat tampilan informasi itu jauh lebih sederhana dan memudahkan orang untuk melihatnya, ya. Lalu penyajian data itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa materi hari ini walaupun sudah disajikan semester 3 akan membantu Anda untuk punya kegiatan skripsi nantinya ya. Terus di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ya muncullah penyajian data dalam bentuk video, infografis. Nanti kita bahas juga ya bentuk-bentuk penyajian data seperti itu. Oke. Ini harus siapkan alat tulis ya. Jadi semua tolong siapkan alat tulis, penggaris, buku, ya, kertas minimal juga siap supaya sebentar kalau saya minta hitung-hitungannya Anda bisa hitung di kalkulator. Tadi saya sudah minta di awal kalkulatornya entah di laptop atau di HP atau di Anda punya kalkulator sendiri. Intinya saintifik ya, sehingga kalkulatornya bisa hitung logaritma dan lain-lain ya. Kemudian distribusi frekuensi, kita bahas dulu itu sebelum kita bahas ke bentuk-bentuk yang lain tadi.
Distribusi frekuensi ini adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi sebentar, bentuk distribusi frekuensi ini umumnya dalam bentuk tabel yang berisikan susunan data dan berdasarkan interval atau kategori tertentu. Oke, sekarang kita coba kerjakan simulasi soal. Bisa terbaca ini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, seorang peneliti Anda bisa catat, jangan angkanya saja Anda catat di Anda punya catatan ya. Di sini ada soal atau latihan soal hari ini. Seorang peneliti di bidang pertanian sedang meneliti terkait kinerja pertanian dari petani di sebuah desa di Kabupaten Sumba Timur. Peneliti tersebut mengamati 2 orang petani di 2 lokasi yang berbeda. Namanya Pak Umbuin di dusun A terkait jumlah panen yang dihasilkan selama 15 hari. Ya, ini dalam satuan 15 kg dan ada pengamatan selama 15 hari. Nah, Anda catat tidak usah hari ke. Anda catat Pak Umbunya ini. 15, 35, kemudian 29, 29, 50, 55, 50, 50, 50, 60, 55, 52, 60, 79, dan 58. Sudah? Sudah Anda catat? Kalau tidak kelihatan, Anda besarkan. Ada zoom in, zoom out. Klik itu layar sentuh yang canggih sekali. Anda besarkan kalau tidak kelihatan. Bisa? Bisa, Pak. Florensa bisa? Tadi Florensa yang masalah. Belum bisa, Pak. Muncul slide yang pengertian distribusi frekuensi. Waduh, berarti di yang lain bagaimana? Berarti jaringanmu. Di yang lain bagaimana? Muncul, Pak. Oh, Muncul, Pak. Oke. Muncul simulasi soal. Oke, kalau tidak muncul Florensa, masuk di saya punya soal itu, jangan pemalas, ya. Saya kirim dari kemarin sore, baca sudah di situ, lengkap. Oke, sudah sampai sini? Sudah catat semua? Tidak usah catat soalnya ini ya, angkanya saja yang kita mau selesaikan. Oke, sementara catat, saya tunggu. Jadi tolong kalau statistik itu materi, ya tadi malam memang tragedi jaringan ya. Jadi mungkin kalian tidak bisa buka pasca saya upload. Tapi begitu materi saya kasih, itu soal-soal itu Anda sudah catat. Sehingga kita di kelas itu mulai tidak dengan mencatat soal lagi ya. Oke. Bagaimana? Sudah? Halo? Sudah, Pak. Baik. Belum. Sudah, Pak. Belum. Oke, ini pelajaran ya. Nanti minggu depan saya kasih materi 1 hari sebelumnya. Anda sudah mencatat. Ya, saya tidak mau tahu. Harus sudah mencatat. Sehingga di kelas tidak ada lagi saya tanya, apakah sudah mencatat? Kita lanjut langsung ke cara kerjanya ya. Karena statistik ini butuh disiplin dan kerja keras dari mahasiswa. Oke, saya lanjut ya. Terus satu lagi ya, nanti materi juga akan saya share di YouTube ya kayak kemarin. Jadi Anda kalau jaringannya agak lelet atau agak ketinggalan, Anda bisa cek di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, langkah-langkah. Pertama, kita urutkan data dulu ya. Langkah-langkah kalau kita mau buat distribusi frekuensi itu urut data. Urut data itu bukan dipijat ya. Bukan mengurut kayak pijat, bukan. Tapi
membuat susunan dari nilai yang terkecil sampai ke terbesar. Atau bisa juga dari yang terbesar ke yang terkecil. Tapi umumnya karena kita biasanya mengenal angka itu dari paling kecil ya, sejak kecil itu kan kita menghitung angka dari yang kecil baru ke yang terbesar. Jarang kalau kita pakai yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Terus di sini saya sudah bantu Anda untuk mengurutkan data. Jadi kalau datanya kayak yang masih di atas ini belum diurutkan, ya masih istilahnya kalau bahasa Sunda apa ya? Kalau masih berserakan gitu. Tak nyabar, apa itu? Istilah bahasa Sunda itu saya bisa dengar. Masih belum rapi, ya belum diurutkan, kita urutkan dulu. Ya. Oke, kita urutkan dari yang paling kecil. Paling kecil itu 15, betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, oke, terus 29 ada 2. Kalau 29 ini ada 2, tulis dua-duanya. Terserah mau yang ketiga atau keempat dulu, yang penting 29. Terus 35, kita urutkan ini ya, data yang masih berserakan ini 35, lalu 50. Betul ya? Betul tidak? Betul, Pak. 50 ada berapa di situ datanya? Ada Empat. Empat. Ada Empat, Pak. ya. Empat, Pak. Hari ke-5, ke-7, ke-8, ke-9. Betul ya? Ada 4. betul, Pak. Terus 52. Ada 1 ya. Hari ke-12. Betul? Betul, Pak. Terus ini sambil Anda kerjakan ya, Anda urutkan. Dia sandingkan dengan data Anda di catatan Anda itu, sandingkan dan diurutkan dia. Terus berikut 52, 55 ya? Iya, Pak. Hari ke-6 dan hari ke-11. Ada 2. Ada 2 ya? Ada 2 ya? Iya, Ya, ada Pak. dua. Ya, Pak. Oke. Lanjut 58. Ya, hari Hari ke-15. ke-15. Oke. Terus 60. Ada 2 ya. Hari ke-10 dan hari ke-13. Betul? Betul, Pak. Oke. Terus terakhir yang paling besar itu ada di hari ke-14. 79. Betul? Betul, Pak. Oke. Terus setelah kita urutkan, ya, sudah bisa ya mengurutkan data. Ya, ini datanya sedikit, cuma 15. Kalau data kita ada 100, kalau manual itu juga pingsan ya kita urutkan. Jadi makin banyak data, Anda diminta untuk menggunakan alat-alat bantu ya. Statistik kayak apa namanya, Excel, Microsoft Excel, SPSS, EViews itu bisa membantu Anda dalam mengolah data yang sangat-sangat besar atau sangat banyak. Terus langkah kedua setelah kita urutkan adalah membuat kategori kelas dan juga menentukan interval kelas. Nah, di sini rumus untuk kita membuat kategori adalah 3K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Logaritma N. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Sebenarnya kalau Anda sudah mahir, ketika melihat data kita langsung bisa menentukan kelas. Tapi kalau kita tidak mahir, kita buat dulu rumus ini. Ya. Berarti 1 tambah 3,322 log N. N itu, catat ya di situ. N itu adalah jumlah data kita. Oke, saya tanya, berapa jumlah data kita di soal tadi? 15, Pak. Oke. 15. Ada 15 ya. Berarti di situ kita masukkan ke rumus seperti yang ada di baris selanjutnya. Ini adalah K sama dengan 1 tambah 3,322 log 15. Jadi N-nya di sini 15. Oke, cara kerjanya bagaimana, Pak? Jangan dari depan dulu ya. Kita selesaikan dulu. Kita cari dulu berapa hasil logaritma
15. Ada yang bisa buka kalkulator di handphone Anda? Ketik di situ, pakai yang saintifik ya. Jangan pakai kalkulator yang apa namanya? Kalkulator yang biasa. Kalau yang biasa tidak keluar nanti. Ketik log 15. Berapa log 15 di situ hasil perhitungan? 1,176. Oke, 1,176. Jadi log 15 ini, sabar saya pakai laser. Oke, log 15 kita dapat 1,176. Lalu kita kali dengan angka di depannya, 3,322. Langsung, dapat berapa? 3,906. Oke, 3,906. Lalu kita tambah 1. 4,9. 4,906 toh, atau kita pembulatan 4,9. Ya, sama ya hasilnya ya. Yang lain, kalau ada yang beda berarti kemungkinan kalkulatornya salah dipencet, salah ditekan angka-angka. 4,9 ini kita pembulatan 5, berarti nanti kita ada 5 kelas yang akan kita buat. Ya. Sampai sini bisa? Halo? Sampai sini bisa? Pak. Saya? Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Setelah kita membuat kategori atau kelas, langkah selanjutnya adalah kita menentukan interval kelas. Bagaimana cara buat interval kelas? Caranya adalah nilai tertinggi, I sama dengan nilai tertinggi atau nilai terbesar, dikurangi dengan nilai terkecil, dibagi jumlah kelas. Tadi di data kita berapa data yang paling tinggi nilainya? Setelah kita urutkan ya. Ingat catatannya setelah kita urutkan. 79, Pak. 79, Pak. 9, Pak. Terkecilnya berapa? 15. 15. Oke. Jadi kita sudah dapat 79 dikurangi terkecil 15 dibagi kelas. Jumlah kelas. Jumlah kelas tadi berapa? 15. 5 ya. 5. 5, Pak. 5 ya jumlah kelas. Jumlah data yang 15. Hati-hati. Ini jumlah kelasnya 5. Berarti 79 dikurangi 15 dibagi 5 dapat berapa? Betul 12,8? Coba kalkulator. Tujuh 79 kurang 15 dulu. Betul? Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Lalu kita pembulatan 13 ya. Kenapa bulatkan 13 ya? Karena supaya data kita kan data diskrit ya, jadi lebih mudah. Jangan menggunakan continue. Kecuali data kita itu data yang sifatnya continue ya, kayak return saham ini kan data jumlah hasil panen. Jadi kita buat kalau kita nemukan data yang apa namanya sifatnya continue atau data yang desimal maka kita ubah. Lalu kita tabulasi untuk menentukan besaran frekuensi tiap kelas. Nah, ini coba digambar dulu. Anda gambar di apa namanya? Anda punya apa catatan ya, ada kelas, interval, frekuensi, nilai tengah kelas, tepi kelas, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nanti frekuensi kumulatif ada 2. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, tadi di jawaban kita kelasnya ada berapa? 5. Oke, berarti kita susun 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita sudah menemukan di jawaban kita tadi, kelas kita sebanyak 5. Bisa paham sampai sini?
Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, lanjut. Kita menentukan interval atau nanti kita sebut juga dengan batas kelas. Interval itu tadi kita ketemu angka 13. Nah, sekarang bagaimana susun yang saya sudah buat di sini? Nah, caranya di kelas pertama kita tentukan dulu dari angka paling kecil di data kita tadi. Data kita angka paling kecil berapa? 15. 15. Oke. Kita masukkan 15. di sini. Ya. Kita masukkan di sini. Nilai yang paling kecil ya di sini ya. Nanti di catatan Anda boleh kasih tanda ya. Ini 15 merupakan ambil dari data yang paling kecil di kumpulan data kita sebagai patokan. Lalu kita tambah berapa sampai jadi 28 ini? Interval. Ya, 13. betul sekali. Kita tambah 13. Kenapa tambah 13? Karena interval tadi kita sudah hitung jaraknya dari setiap data kita 13. Jadi untuk interval tadi ini tambah 13 berarti 15 tambah 13 berapa? 28. Betul kah? Betul, Pak. Iya. Betul, Pak. Oke. Dicatat langsung di situ ya 15 sampai 28. Terus kelas kedua jangan dimulai dari 28. Kenapa? Nanti bentrok mereka. Jadi kita tidak boleh memulai kelas dengan angka setelah batas kelas atas. Jadi ini namanya di yang paling bawah-bawah ini, interval bawah ini namanya batas kelas bawah, BKB. Singkat aja BKB. Ya. Batas kelas bawah. Sedangkan yang bagian kanan dari interval ini adalah BKA atau batas kelas Atas. atas. Ya, BKA, batas kelas atas. Oke. Sekarang jadi supaya jangan bentrok antara atas dan bawah ini, jadi angka setelahnya kita harus tambah 1 di sini nih. Jadi dari 28 kita tambah 1 jadi 29. Jaraknya masih sama, berarti 29 ditambah 13 jadi 42, betul? Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, lanjut. Betul, Pak. Kita geser lagi 42 ditambah 1, 43 untuk kelas ketiga. Tambah 13, betul 56? Betul ya? Pak. Ya, ditambah 1 lagi 57 kelas keempat. Tambah 13 lagi 70. Geser lagi terus gitu ya, dicatat. Nah, Anda perhatikan supaya jangan salah menghitung. Karena salah menghitung Anda di bagian depan ini menentukan batas kelas bawah dan batas kelas atas. Menyebabkan menyebabkan Anda punya hasil perhitungan ke belakang itu akan terus salah. Oke, terus sekarang bagaimana cara buat frekuensi ini? Cara buat frekuensi ini mudah sekali. Kita tabulasi prinsipnya. Sama kayak kalau kita pemilihan umum itu, ya lihat orang panggil nama, tulis 1, panggil nama, 1 lagi. Sama juga di sini prinsip yang kita pakai untuk menghitung frekuensi adalah tabulasi. Ya. Oke. Kelas pertama ini jaraknya dari berapa sampai berapa? Coba angkanya. Kelas pertama dari berapa sampai berapa? Halo? Halo? Kelas 1 pertama sampai ini? 3, Pak. Hah? 1 berapa? Kelas pertama jaraknya ini loh, intervalnya ini loh. 15 sampai 28. 15 sampai 15 sampai 28. Anda fokus ya di yang saya terangkan ini. Jangan pergi kemana-mana. Oke, 15 sampai 28 kita perhatikan di data sini. Ada berapa data? Yang angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, sampai 28. Ada berapa?
Satu aja, Pak. Hanya 15. ada satu, 15 saja di sini. Nih. Nah. Maka di frekuensi, di sini kita tulis satu saja. Karena dari angka 15 sampai 28 di kumpulan data kita, itu hanya ada satu. Gitu. Coba kita ke kelas kedua. 29 sampai 42. Ada berapa? Yang diurutkan tadi. 3, Pak. 3. Ada 3. Ada 3. 9, 1, 29, 29, dan 35. 35, ya. Ini masih masuk dalam range. Karena paling tinggi di kelas kedua itu 42. Berarti data 29 sampai 42 ada 3. Gitu. Lanjut, 43 sampai 56. Di sini saya catat ada 7. Betul kah? 43 sampai 56. 43 sampai 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 50 berapa tadi batas 56, kelas Pak. ke 56. Oke, 58 tidak masuk ya. 58 tidak masuk kelas ketiga. Berarti ada 7. Ada 7 data di situ. Oke, kita tulis 7. Gitu. Terus lanjut. 57 sampai 70. Ada 3. Betul nggak? Di situ. Betul, Pak. 58, 60, 60. Betul, ada 3. Terus yang terakhir, 71 sampai 84. Ada 1. Betul? Betul, Pak. Oke. Ya, silakan diisi di situ ya. Sebelum kita geser lebih lanjut. Jadi Anda buat tabel ya, tabel yang menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Nanti ini lanjut, Anda buat satu tabel, nanti di slide selanjutnya hitungan nilai tengah kelas, tepi kelas, frekuensi relatif dan seterusnya akan saya ulang lagi. Tapi kita kerja lanjut terus. Anda catatnya lanjut terus di catatan Anda. Oke, kali ini kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Pak. Sekarang kita hitung nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas di situ kita dapat dengan cara menjumlahkan batas atas dan batas bawah. Kemudian kita bagi dengan 2. Ya, dari interval tadi kan punya 2 batas ya. Atas dan bawah kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena kita punya 2 ekstrim tadi, atas dan bawah, nilai ekstrim atau nilai tertinggi dan nilai terendah dari tiap kelas. Nilai tengah kelas adalah tanda atau penciri dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili satu interval kelas. Coba sekarang. Ini batas kelas bawah 15 toh? Batas kelas atas 28. Coba. 15 tambah 28 dibagi 2. Dapat berapa? Di nilai tengah kelas. Batas bawah. Berapa? 21,5. 21,5. That's right, betul. Lanjut lagi kelas kedua. 29 tambah 42 bagi 2. Betul tidak ini yang saya hitung? 35,5, Pak. 35,5. Oke, lanjut. Kelas ketiga. Kelas ketiga, 43 tambah 56 bagi 2. 49,5, Pak. Oke. Lanjut, 57 tambah 70 bagi 2. Betul, Pak. Betul ya, 63,5. Terakhir, 71 tambah 84 bagi 2. 77,5, Pak. Oke. Bisa ya, nilai tengah kelas, maka jauh lebih mudah perhitungannya. Asalkan tadi ya, Anda tidak salah menghitung interval. Silakan dicatat di catatan Anda. Buat gambarnya, Anda tidak salah. Kalau Anda salah mencatatnya, intervalnya Anda hitung salah, kira-kira hasil nilai tengah kelas akan salah tidak?
frekuensi akan salah tidak? Salah, Pak. Iya. Jadi tulis di catatan Anda itu harus berhitung dengan atau harus mengerjakannya dengan hati-hati. Apalagi sebentar ada tugas ya, tugas pertama kita gitu. Anda harus hati-hati dalam menghitung ya, distribusi frekuensinya, hati-hati. Dari depan itu harus sudah hati-hati. Ketika Anda salah satu, menyebabkan hitungan selanjutnya itu salah. Ya. Tapi ya itu tadi, ketelitian ya dan kecermatan Anda diperlukan. Oke, nilai tengah kelas bisa kita lanjut ke topik kelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, tepi kelas ini kita lanjut ya. Di tepi kelas adalah batas antara kelas ya. Jadi kita memisahkan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Tepi kelas ini pada dasarnya ada dua yang kita sebut dengan tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Nanti sebentar bentuknya sama ya. Tepi kelas bawah ini nanti dia mengakomodir batas kelas bawah. Ya. Sedangkan tepi kelas atas ini nanti mengakomodir interval atau batas kelas atasnya. Jadi pola pikirnya itu dulu yang Anda pegang yang prinsipnya. Tepi kelas bawah dia mewadahi dari batas kelas bawah, tepi kelas atas mewadahi batas kelas atas. Terus untuk tepi kelas atas kita peroleh dengan cara atau dengan rumus batas kelas atas ditambah setengah kali satuan terkecil. Jadi untuk batas kelas atas ya kita dapatkan dengan rumus di sini ya. Batas kelas atas yang ini kayak nilai 28 ini ditambah setengah, jadi BKA ditambah setengah, jadi saya taruh aja di sini X katakanlah. Ini yang menggambarkan dari batas kelas atas tadi. Ditambah setengah kali satuan terkecil. Setengah ya. Setengah atau 0,5 juga boleh. Dikali satuan terkecil. Nah satuan terkecil kita ini berapa di data kita ini? Satuan terkecil. 28. Hah? Itu nilai satuan terkecil. 28 itu bukan satu. Satuan itu berapa satuan? Nilainya. Satuan. Satuan terkecil dari data kita, saya kembali ke data kita ini. Dari datanya Pak Ombu, satuan terkecilnya berapa coba? 15. Itu nilai 15 itu nilai terkecil. 0,5. Pasti lihat catatan. Berapa tadi? Ada yang jawab kayaknya? 1, Pak. 1. Namanya satuan terkecil ya 1. Bukan 0, karena data dia diskrit. Ya 1 satuan terkecilnya. Jangan terkecoh ya. Oke, jadi satuan terkecil di sini 1. Ya. Berarti satuan terkecil 1 dikali setengah berapa? Atau 0,5 dikali 1? 0,5. 0,5 ditambah batas kelas atas berapa? 28,5. Yes, 28,5. Batas kelas bawahnya sama. Tepi kelas bawahnya juga sama, cuman kurang. Berarti misalnya di kelas ini X kurang setengah kali satuan terkecil. Ya. Kali 1 di sini. Berarti 1 kali setengah ya setengah. Kemudian nilai batas kelas bawah tadi 15 kurang setengah berarti berapa? 15 kurang setengah. 14,5. 14,5. Oke. Jangan terkecoh ya. Satuan terkecil itu tergantung bentuk data kita. Ingat kembali lagi materi yang saya jelaskan minggu lalu soal data diskrit dan data kontinu. Ya. Ingat lagi, belajar lagi. Ya. Oke. Jadi di sini ya gampangannya langsung tambah setengah untuk tepi kelas atas, kurang setengah untuk tepi kelas
bawah gitu. Tapi tadi proses setengahnya itu didapat dari setengah dikali satuan terkecil. Tergantung ya satuan terkecil data kita. Tapi di sini data kita satuan terkecilnya adalah 1. Lanjut ke kelas kedua, berarti batas kelas atas dikali ditambah setengah kali satuan terkecilnya berarti 42 ditambah 0,5. Betul 42 tambah 0,5 dapat 42,5? Betul ya di sini ya? That's right. Oke. Coba dilihat, dihitung lagi. Sambil dicatat. Di catatan Anda masing-masing. Sesuai ya? Halo, tidak ada suara kok ini. Sesuai tidak sesuai bingung. Sesuai ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Dicatat di catatan Anda itu. Dapatnya dari mana, rumusnya dari mana, ini nih harus dicatat juga. Sesuai, Bagaimana? Pak. Oh, oke. Coba. Waduh. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Bisa dito apa sih insuer? Hah? Wantri, kasih materi, Wantri. Wantri. Wantri tidak tahu apa-apa. Jangan begitulah. Ini nanti akan ditaruh di YouTube ini. Biar semua orang tahu. Wantri, Ya belajar toh Wantri. Ini kan baru pertemuan pertemuan kedua kita. Tugas juga belum ada. Ya. Kita lanjut ya Wantri. Yang lain kita bisa lanjut ya. Bisa, Pak. Bisa. Tidak apa-apa. Bisa, Pak. Statistik itu hal yang berat ya, tapi jangan pernah membencinya. Karena kalau Anda membenci statistik, nanti Anda akan berurusan banyak dengan statistik di skripsi Anda. Tenang aja. Ya. Oke, kita lanjut ke frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi relatif itu adalah frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Jadi nanti kita akan menghitung ya totalnya, nanti kan ini kita jumlah semua kan data kita harus sama dengan 15. Nah, jadi frekuensi relatif nanti dia akan bagi satu persatu. Kelas yang pertama ini frekuensinya 1 dibagi 15 kali 100%. Sama juga kelas kedua 3 bagi 15 kali 100% dan seterusnya. Ya. Sedangkan frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan setiap kelas. Jadi nanti frekuensi kumulatif itu hitungannya mulai dari ada yang sifatnya kumulatif kurang dari, ada yang sifatnya frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Nah sekarang coba kita praktekkan frekuensi kumulatif, frekuensi relatif dulu, FR dulu. Coba. Berarti coba Anda pakai kalkulator hitung. 1 dibagi 15. Dapat berapa? 0,0667. Kali 0,06. Oke, dikali 100%. 6,67%. 6,666667. Anda tulis sepanjang Anda punya tabel di sini. Tulis 6,666667 ya. Terus yang kedua. 3 bagi 15 kali 100%. 0,2. 0,2 kali 100 20 ya. Oke. Terus yang terakhir tuh kalau yang terakhir yang ke kelas ketiga 7 bagi 15 koma juga ini kayak 0,4.
6. 0,466667 ya. 46,66667. Oke. Terus kalau kembali lagi yang 3 ini sama ya, 20 ya. Oke. Nah, ini tulis kayak gini nih. 6,667 20 46,667 20. Kalau kita total harus sama dengan 100. Memang di sini nanti 99, nanti kalau karena tapi pembulatan ini ya. Tapi kalau kita jumlah itu totalnya harus sama dengan 100%. Kecuali ada yang salah. Data kita itu di frekuensi ini misalnya lebih banyak daripada totalnya, ya Anda pasti keliru. Jadi Anda harus pastikan total ini sama dengan jumlah data. Tadi kita jumlah data dari data Pak Umbu ini 15 hari ya, 15 hari pengamatan ya. Di soal kita. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. Berarti sama ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana hitung ini frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Sabar dulu, sebelum lanjut sudah dicatat ini FR ini? Belum, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, frekuensi relatif ya. Udah, Pak. Oke. Sekarang Apa? frekuensi kumulatif kurang dari. Prinsipnya frekuensi kumulatif kurang dari ini kita mulai dari 0. Catat itu. Ya. Kayak di ini ya, dimulai dari 0 ya. Prinsipnya memang akan dimulai dari 0. Terus bagaimana ke belakangnya? Di belakangnya itu kita tambah dengan frekuensi. Berarti 0 tambah 1 dapat berapa? 1. 1. Oke, tulis 1 di sini. 1 tambah 3. 4. 4. Oke. 4 tambah 7. 11. 11. 11 tambah 3. 14. 14 tambah 1. 15. 15. Nah, itu dia prinsip kerjanya. Sangat mudah. Jadi, dimulai dari 0, ditambah frekuensi ke bawah. Tambah lagi frekuensi terus. Dan hasil frekuensi kumulatif kurang dari yang di akhir ini harus sama dengan yang ada di sini ya, di total ini. Ya. Harus sama. Oke? Kita lanjut? Bisa ini? Bisa, Pak. Oke. Lanjut yang di frekuensi kumulatif lebih dari. Kita mulai dari nilai paling atau total data di sini. Di data kita sini kan 15 ya. Kita pindahkan ke sini ke total data total frekuensi kumulatif lebih dari, kita pindahkan ke bagian atas. Kalau di sini totalnya 20 Pak, bagaimana? Ya di sini juga di atas ini 20. Jadi dia mengikuti total data kita atau total frekuensi. Nah, terus bagaimana prinsipnya? Prinsipnya pengurangan. Bagaimana Pak? Berarti 15 dikurangi 1. Dapat berapa? 14. 14. Oke. 14 kurang 3. 11. 11. Oke. 11 kurang 7. 4. Oke, 4. 4 kurang 3. 1. 1 kurang 1. No. Jadi dia harus sama dengan 0 di akhir ya. Untuk memastikan bahwa semua data sudah masuk ke dalam frekuensi. Seperti itu. Oke. Silahkan dicatat. Ini jangan langsung dibalik ya. Kebetulan data kita ini dia membentuk kayak mirror gitu loh. Kalau kita lipat distribusi frekuensi gitu. Kalau kita gambar tuh bentuknya kayak lonceng ini loh. Jadi data yang kecil di sini kelas 1 dengan data yang kelas kelima sama nilainya kalau kita perhatikan. Kelas kedua sama frekuensinya. Gitu. Jadi Anda bisa langsung
langsung balik bisa. Tapi kalau di hitungan yang sebenarnya jangan ya. Jangan. Anda nanti kalau di hitungan sebenarnya prinsipnya tetap seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kalau begitu jadi sudah kita punya distribusi frekuensi. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, pasti kalian kebingungan nanti di tepi kelas ini ya. Di tepi kelas. Itu pelajari rumusnya baik-baik ya ini. Memang kita tidak bisa selesai langsung Anda paham di sini, tapi Anda harus pahami dulu tepi kelas atas itu bagaimana sih. Kemudian tepi kelas bawah itu bagaimana. Makanya saya bilang, ketika dapat materi dari saya 1 hari sebelum kita mulai perkuliahan, Anda minimal baca gitu ya. Supaya Anda bisa paham, Begitu. Oke, dengan demikian distribusi frekuensi kita selesai. Kita memuat dari kelas, interval, atau kita sebut juga ini interval tadi sebagai apa? Interval tadi kita sebut sebagai batas Atas bawah, batas atas. Iya, batas apa namanya? Batas kelas. Tulis di situ interval garing batas kelas. Batas kelas tadi ada 2 ya, yang Mei bilang tadi. Batas bawah dan batas atas. Kemudian ada frekuensi. Tapi tolong di catatan Anda, saya tidak mau singkat-singkat kayak saya ya. NTK, tulis lengkap. Nilai tengah kelas. TKB, tepi kelas bawah. TKA itu apa? Tepi kelas atas. Oke. Tepi kelas Kelas atas. FR, frekuensi Relatif. relatif. Oke. FK, frekuensi kumulatif. Oke. Mantap. Jadi di catatan Anda itu Anda boleh coret-coret ya. Ini angka dari mana gitu. Anda jangan catat data yang sudah selesai karena saya pikir tidak ada guna. Jadi di catatan Anda itu silakan oret-arit ya. Tapi nanti kalau sudah kerja tugas jangan kasih tanda ya. Kerja tugas jangan dikasih tanda. Tadi malam itu saya mau upload tugas sampai ke ini cuman ya keburu jaringan down ya. Jadi saya tidak bisa kirim. Nanti sebentar akan saya kirim. Tapi tugas pertama saya akan terangkan sebentar di akhir perkuliahan. Oke. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya terkait tabel dan grafik. Jadi tabel dan grafik ini adalah salah satu bentuk penyajian data. Ya, salah satu bentuk penyajian data. Tabel itu biasanya sebuah alat atau sebuah tampilan yang menampilkan informasi dalam bentuk matriks. Jadi ada kalau di tabel itu ada kolom, ada baris. Ya, baris dan kolom itu perpaduannya membentuk sel ya kayak gini. Ini kan kolom ini, kelas, interval, frekuensi itu kolom. Barisnya ya ke samping ini, misalkan kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Gabungan antara kolom dan baris, kayak misalnya kotak ini, kita sebut dengan sel. Itu pengetahuan dasar yang Anda harus pahami. Berikut adalah grafik. Grafik itu juga sama salah satu bentuk penyajian data yang bisa kita ambil dari tabel dan dapat ditampilkan dalam bentuk gambar. Gitu. Tergantung beda-beda orang, beda jenis keterampilan dia dalam memahami suatu penyajian. Kalau misal ada orang yang suka baca tabel, tapi ada orang juga yang suka baca grafik, atau ada yang dua-duanya bisa. Tapi kalau dua-duanya tidak bisa ya terlalu. Oke, yang pertama histogram. Kalau histogram itu kata kuncinya diagram bentuknya balok. Itu kata kunci yang kalian harus pegang. Nah, karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok, histogram itu menghubungkan antara tepi kelas
pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas. Nah, bentuknya kayak gini. Ya kayak batang gitu. Ya. Jadi kalau kita gambar ya bentuknya kayak batang. Ini kan dengan jelas kita tahu mana yang lebih tinggi ya. Mana yang lebih besar. Kalau dari sini kita bisa bilang harga saham paling tinggi itu di kisaran 447,5 sampai 591,5. Atau misalnya seperti ini. Jenis pekerjaan dan presentasi. Mana yang lebih tinggi? Wira Wira swasta. Oke. Dengan cepat toh. Kalau dengan grafik itu, histogram. Jadi dengan cepat kita bisa tahu bahwa data itu yang paling tinggi adalah wira swasta. Dan ini tabel histogram ini cocok untuk jenis data yang kayak gini. Jenis pekerjaan, untuk data yang kayak apa lagi ya. Jenis kelamin, apalagi. Pokoknya data-data yang skala nominal itu cocok. Gitu. Atau misalnya kita mau lihat untuk bentuk data yang misalnya apalagi ya. Angkatan, mahasiswa manajemen perangkatan. Atau mahasiswa di universitas berdasarkan prodi. Itu dengan cepat pakai histogram kita akan tahu mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Lanjut berikut poligon. Kalau histogram bentuk diagram batang ya. Kalau histogram kalau poligon itu dia sifatnya menggunakan garis ya. Ini kata kuncinya garis. Yang menghubungkan titik-titik koordinat. Nah, kayak gini. Jadi kelas 1, kelas 2 kan itu titik-titik. Nah, titik-titiknya itu kita pakai garis. Ya. Dan poligon ini atau diagram garis ini paling cocok untuk data-data yang time series. Atau kita sebut juga data runtut waktu. Anda lihat ini deskripsi saya ini ya dari tahun 2000 menggunakan data tahun 2009 ya. Itu Anda lihat di sini pergerakannya. Gitu. Jadi ingat ya, data-data yang menggunakan poligon itu cocok untuk menggunakan bentuk time series atau waktu ke waktu, entah data harian misalnya Anda mau lihat harga saham. Nah, kalau harga saham hari ini dan selama 1 minggu ke depan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pakai poligon atau garis. Nah, ini misalnya aliran dana asing itu time series banget ya dari 17 Desember sampai dengan 17 Februari 2015. Dari tahun 2013 sampai 2015 ini Anda lihat data aliran dana asing makin hari makin meningkat ya. Cuman ada beberapa waktu itu periode waktu dia mengalami penurunan. Tapi dia naik lagi mah. Nah, itu data kekuatan atau powerful dari poligon atau diagram garis ya, membantu kita dalam melihat data yang sifatnya time series atau runtut waktu. Terus diagram pie atau diagram lingkar ini sebenarnya menjelaskan ke arah frekuensi relatif ya. Contoh ini ya, atau kelas kita tadi kan yang paling tinggi di kelas ketiga ya. Hasil pertanian di hari keberapa gitu, dengan angka berapa itu yang paling banyak ya, yang paling banyak. Nah, kayak gini juga ya, objek wisata. Nah, juga beberapa mahasiswa itu pakai diagram pie untuk menggambarkan apa saya lupa itu. Juga powerful ya. Kalau dari sini kita bisa tahu ya, mana objek wisata paling tinggi atau paling sering dikunjungi. Yang 33%. Pantai Londa 5, Pak. Pantai Londa 5. 33%.
Tapi ini data skripsi teman saya dulu ya. Saya pakai saja contoh ini data tahun berapa? 2010 kah? Atau 2009. Kalau Anda tanya orang sekarang sering kunjungi, saya yakin bukan Pantai Ronda 5 mungkin yang paling tinggi. Karena wisatanya sudah banyak ya pilihan tempat wisatanya. Ini di tahun 2009 ya favoritnya orang-orang zaman itu ini. Atau misalnya rekor pertandingan sepak bola gitu pakai grafik. Misalnya ini saya ambil contoh Chelsea versus MU ya. Berapa persen Chelsea menang, berapa persen MU menang, atau berapa kali mereka imbang gitu. Itu sangat powerful menggunakan diagram pie atau diagram lingkar. Ya. Kemudian OGIF. OGIF ini memang kalau di kasus yang real mirip dengan poligon, tapi dia sebenarnya menghubungkan antara kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kayak gini nih. Kasusnya OGIF itu kayak gini dia. Gitu. Tapi memang tidak kalau di kasus yang real memang tidak ada ya untuk OGIF ini. Dia ya diagram garis sudah. Tapi kalau untuk kepentingan distribusi frekuensi dia menghubungkan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi sebenarnya mau melihat data kita itu berimbang nggak sih komposisinya atau dia berat sebelah. Kalau bentuknya kayak gini, OGIF ini menunjukkan bahwa data kita itu hampir terdistribusi secara normal. Gitu. Kemudian infografis atau infografik itu juga itu tugas Anda di tugas pertama ini Anda wajib kerjakan ya infografis ini. Jadi ini adalah representasi visual informasi, data dan ilmu pengetahuan secara grafis. Grafis ini memperlihatkan informasi rumit ya dengan cara yang singkat, jelas, padat pada papan, bisa pada peta, jurnalisme ya. Di artikel-artikel saya lihat sekarang itu kayak kata data, Tirto gitu-gitu tuh. Kalau Anda follow IG-nya itu mereka betul-betul pakai infografis yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat informatif ya. Kemudian penulisan teknis dan juga di dunia pendidikan. Di pendidikan juga riset-riset kita tuh beberapa ada yang minta tampilannya dalam bentuk infografis. Oke, ini misalnya data dari BPS saya ambil infografis. Bisa kelihatan tidak di layar HP-nya diperbesar? Bisa, Pak. Oke. Apa yang kita lihat sini? Perkembangan pariwisata November 2020. Kira-kira jumlah pariwisata kita nih meningkat tidak sepanjang masa pandemi ini? Berdasarkan data ini. Meningkat atau menurun? Menurun ya. Kenapa menurun? Kalian lihat sudah itu dari itu angka yang 70,60 itu tanda menurun semua itu. Ya. Kemudian apa lagi itu data yang jumlah hari, rata-rata lama menginap, tingkat hunian. Sama Anda lihat sudah dari bulan November 2019 sampai ke 2020 awal itu grafiknya menurun itu. Ya. Grafiknya menurun. Sabar ya saya. Oke, laser. Nah ini. Ini Anda lihat kayak papan muncul turun landai terus datar. Nah, ini menunjukkan bahwa kita punya pariwisata ini lagi memang down. Dan Anda lihat dari tahun ke tahun biasanya yang dominasi datang ke Indonesia itu orang Cina, Amerika gitu. Tapi kalau ini yang kedatangan mancanegara itu paling banyak dari Timor Leste. Karena sekarang atau dulu tuh Malaysia juga tuh juga sering mengunjungi Indonesia ya, wisatawan. Tapi sekarang ya karena pandemi akhirnya ya Timor Leste yang menjadi wisatawan asing yang datang atau berkunjung ke Indonesia di 2000 atau sampai pada November 2020. Dan ini data dari BPS.
Infografis itu menarik ya, kalau kita baca, kita lihat kayak gini nih, menarik ya, penuh warna ya. Atau misalnya ini saya ambil Piala Dunia ini, dia membandingkan Piala Dunia di 2014 dan 2018 di Rusia. Piala Dunia 2014 itu kan di Brasil ya, Brasil. Itu dia komparasi. Misalnya gol, ternyata di 2018 itu hanya 169 gol, sedangkan di 2014 lebih banyak 171. Kayak gitu-gitu loh. Infografis itu apa ya? Sesuatu yang buat kita lihat data yang ribet. Ya. Anda bayangkan saja menghitung jumlah gol. Siapa yang mencetak gol di 2014 saat pertandingan di Brasil dan saat Piala Dunia di Rusia? Itu kan rempong kan kalau kita lihat. Tapi infografis ini membuat penyajian data yang ribet tadi, yang banyak sekali tadi, menjadi jauh lebih sederhana. Ya. Terus berikut misalnya ini terkait kasus kematian pekerja migran. Gitu. Ini juga kan kalau kita lihat secara ini datanya kan, wah ternyata jumlah tren angka kematian itu setiap tahun makin naik, gitu ya, makin naik. Anda lihat ini. Itulah kekuatan infografis. Dia menyajikan data yang tadi ribet, yang banyak, yang bertahun-tahun, jadi lebih simpel, lebih mudah kita pahami gitu ya. Kayak ini contoh ya, 80,7% pekerja migran yang meninggal itu yang dari asal Nusa Tenggara Timur ini adalah yang tidak berdokumen. Jadi mereka rata-rata menggunakan jalur ilegal. Kita kalau dapat edukasi kayak gini kan kita paham. Oh, jadi ya janganlah kalau kita mau misalnya bekerja ke luar negeri ambil jalur yang tidak resmi. Akhirnya ya dampaknya gini, kita punya angka kematian tinggi karena ya itu data-data kita menunjukkan seperti itu. Kabupaten mana yang paling kena? Timur Tengah Selatan gitu. Nah, ini data-data yang kayak infografis gini nih sangat-sangat membantu kita ya dalam mengambil keputusan ya atau dalam bisa melihat sebuah informasi. Ya. Apa keunikan infografis? Tampilan visualnya menarik, sesuai konten yang dibahas, ringkas, jelas, cepat dimengerti. Itu ya. Nah, oleh karena itu Anda punya tugas. Ada 5 nomor. Itu ya. Nanti sebentar saya upload di Google Classroom ya. Nah, di sini tugasnya ada 5 nomor. Saya buka aja ininya ya. Sabar, saya buka saja. Saya buka saja dia punya ini. Kakak asisten jangan lupa presensi ya, Kakak Mario. Oke. Mantap. Sudah. Oke. Kentara di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Belum, Pak. Pak. Oke. Belum. Ya, kalau belum sabar. Itu jaringan Anda lagi delay ya. Oke, ada 5 nomor ya. 5 nomor. Nanti saya akan taruh di Classroom karena kemarin jaringan saya mau upload malam itu agak apa namanya? Kandas. Yang pertama, berikan contoh real dalam kehidupan Anda tentang data primer dan data sekunder yang kita sudah bahas minggu lalu. Tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Ya. 2, bedakan dengan contoh real dan nyata setiap skala pengukuran. Masih ingat tidak? Skala pengukuran ada berapa? 4, Pak. 4, oke. Yang mulai dari nominal, ordinal, interval, rasio. Noir, itu pegang itu ya.
Nah, harus beda ya, tidak boleh sama. Antar kelas A dan B juga kami akan cek ya, karena pengajarnya sama, saya. Gitu. Kemudian kerjakan soal pada buku Dan dan Seward. Sudah download bukunya? Sudah baca? Silakan kerjakan di 334, 336, 337, kecuali bagian B. Ya, halaman 99 sampai halaman 100. Nah, di sini saya sudah kasih gitu. Kerjakan A dan bagian C saja. Ya, B-nya tidak usah. Bahasanya bahasa Inggris ya. Selamat dah. Terus tugas ke nomor 4, buatlah infografis. Ya. Berdasarkan salah satu data yang Anda temukan pada Nusa Tenggara Timur dalam angka. Ini data BPS. Bukunya juga sudah ada, nanti saya upload di Google Classroom. Ya. Di sini ada banyak sekali data. Silakan Anda mau sajikan salah satu data ke saya, infografis. Misalnya Anda mau sajikan soal penduduk di Kota Waingapu, gitu misalnya. Atau Anda mau sajikan penduduk di Lewa, Kecamatan Lewa misalnya. Silakan. Ya, data yang ini Nusa Tenggara Timur dalam angka ini isinya kabupaten ya, sorry. Bukan kecamatan. Isinya ada Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu, Rote. Di Flores itu mulai dari Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, ya, Pejawa, Nagakeo, Ende, seterusnya. Maumere, Flores Timur, ya, Lembata, kemudian ada lagi Alor, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan semuanya ada di sini. Silakan sajikan satu saja. Ya, satu data apa yang Anda mau sajikan. Di situ datanya ada beratus-ratus halaman ya. Silakan Anda sajikan. Terus yang kelima, Anda hitung distribusi frekuensi dari Om Ama dengan Tante Ina. Pak Ama dan Ibu Ina. Ini datanya ada, Anda tinggal lihat saja di sini. Ya. Anda diminta untuk buat distribusi frekuensi. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk 5 soal ini? Saya beri kesempatan. Apakah Anda mengalami pusing-pusing? Atau mengalami gangguan pernafasan? Di pagi-pagi melihat angka 7.30. Aduh Pak, ini kita baru on sudah dengan angka ya. Bagaimana tugas ini sejauh ini? Nanti saya share ya kalau jaringannya ini kayaknya jaringan sudah bagus, saya akan share. Pokoknya habis ini saya langsung share sehingga Anda bisa kerjakan. Ya. Kemudian sabar. Cara kerjanya bagaimana? Itu saya sudah atur di sini. Misalnya tugas pertama itu Anda kerja individu atau kelompok, Pak. Nah, di sini nih. Tugas pertama ini diketik ya. Lalu dibuatkan format PDF. Catat baik-baik. Dengan format kertas A4 disajikan atau dikerjakan secara individu. Gunakan marginnya 3 cm untuk semua sisi. Pakai font 12, jenis huruf Times New Roman. Jika ketentuan tidak diikuti, maka akan kurang 5 poin. Berikan nama dan NIM Anda pada bagian kiri atas tugas. Ini sudah ada bentuknya ini. Tugas statistik deskriptif. Ikut sudah persis ini. Kecuali jangan nama ya. Karena kalau saya suruh ikut persis nama juga kalian copy. Ini hanya contoh saja nama ini. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirawacana, pakai nama siapa, NIM berapa, tugas ke-1 ya, tulis memang di bagian kiri. Nomor 1, nomor 2, jawaban ke bawah. Terus nama dan NIM bagian kiri atas, tidak perlu cover. Ini rubrik penilaiannya. Anda kalau mau 100 itu, bagaimana sih kalau mau dapat nilai 100? Ya begini caranya. Gitu. Ya, Anda mampu untuk menjawab begitu. Kalau Anda sama nantinya dengan teman lain, ya itu berarti nilainya tidak full. Ya, kalau Anda mau dapat 100 ya Anda harus berada di poin 3 untuk nomor 1,
poin 3 untuk nomor 2, poin 2 untuk maksimal 2 untuk nomor 3, dan infografisnya dapat 3 juga. Kalau total itu Anda penuhi, maka Anda akan dapat 100. Bagaimana? Paham untuk tugas 1? Dikumpulkan tanggal 27. Minggu depan ya itu. 1 minggu. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dulu dong, optimis dong. Masa mahasiswa saya itu tidak optimis dapat tugas? Optimis gitu. Nanti kalau Anda bingung, Anda galau, kan sudah saya bilang tadi, ada asisten saya, ya Mario akan bantu menjawab. Kalau bingung pun, tanyalah ke saya. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yuk bisa, pasti bisa gitu ya. Oke, ada yang ingin Anda tanyakan ke saya? Silakan. Sebelum berakhir. 1-3 bagaimana? Jangan gugup dulu 1-3. Tadi belum apa-apa sudah down duluan, galau duluan. Oke, oh itu. Pas Karita bantu pakai aplikasi Canva ya. Gitu. Pokoknya sekarang itu di handphone kita itu apa sih yang tidak bisa dengan handphone? Kuliah bisa dari handphone ya. Edit tidak usah pakai komputer canggih-canggih, pakai Canva aja sudah bagus infografisnya ya. Nanti ada di project akhir kita itu nanti juga buat video ya untuk tugas akhir. Itu juga menggunakan kayak apa namanya? Saya lupa ini. VN, kalau saya biasa pakai VN atau pakai apa sudah satu aplikasi CapCut kok CapCut kok apa lagi? CapCut. CapCut, Pak. CapCut. Itu dia itu. Maklum agak gaptek sedikit separuh itu. Tapi saya biar gaptek tapi agak lancar lah ya. Oke.